Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa akrim wa an'am ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wabil khusus kepada wali santri Bapak ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan wali santri yang putra putrinya tidak hataman tetapi masih meluangkan waktu untuk bisa bersabar untuk dan malah berkah dari hataman Quran anak santri. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam kesukaan kita. Kami pun sampaikan terima kasih terutama kepada panitia pengambil untuk buat Quran yang kesekian kalinya di tahun 2025. Kami sampaikan terima kasih dan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Telah banyak memberikan beban, telah memberikan banyak kebutuhan yang mana panitia itu dulunya para santri. Dulu para santri dulu juga pernah ikut khatam, dan alhamdulillah bisyukrillah ala kulli hal. Sampai pada akhirnya kami nggak pernah mengkonsep khataman sama sekali. Yang mengkonsep semuanya itu adalah para panitia. Yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada mereka semua. Hadirin hadirat Allah wa iyyakum. Wali santri zaman dulu yang mungkin pernah mondok, wali santri zaman dulu. Saya ingat ketika saya pesantren pertama kali, kemudian dititipkan oleh ayah dan ibu. Pada saat itu medsos belum ramai, kamera belum ada. Kalau beli kamera harganya mahal. Dan pada saat daftar memang yang penting daftar masuk pondok dititipin ke kiai. Nggak seperti sekarang. Sekarang makolim atau pondok-pondok pesantren harus prosedural. Pendaftaran lewat link, setelah itu nanti ada wawancara, setelah itu nanti ada pengumuman lulusan, lepas itu ada perjanjian pemberangkatan dan sebagainya. Dulu tidak Pak. Di zaman dulu kami mondok campur aduk tanpa ada seleksi, yang baik mondok, yang nggak baik mondok, yang pintar mondok, yang doyan nyopet pun mondok, yang anaknya kiai mondok, yang anaknya dipakai untuk mondok. Dan memang dulu pondok pesantren salaf rata-rata seperti itu. Yang mana sekarang ini masih diterapkan di Jawa Timur. Jadi orang tua datang ke rumah kiai begitu pendaftaran,
langsung masuk kamar ditinggalkan sama ayah dan ibu. Idza aradta an taqtadiya akhlaqas salaf faqtadi ahlahu. Kalau kalian ingin agar anaknya berkah, akhlaknya baik, maka ikutilah gaya orang-orang zaman dulu dari segi akhlak. Saya ulangi ya. Kalau putra-putri kita ingin berkah, ingin bagus, maka dari segi akhlak bergayalah seperti orang zaman dulu. Teknologi orang dulu nggak hebat. Video nggak bisa, bukan nggak bisa, Facebookan nggak bisa, apalagi TikTokan nggak bisa, nggak ada, nggak musim. Maka jangan pernah kita tiru orang-orang zaman dulu dari segi ilmu pengetahuan, tapi tirulah orang-orang dulu dari segi akhlakul karim. Saya datang dengan ayah dan ibu saya pasti rombongan. Kalau dulu bawa santri itu serius, digawa se-RW berapa mobil, ini umum terjadi. Begitu dititipkan, ngobrol dengan kiai, sudah selesai, dititipkan langsung kamar. Di zaman dulu Bapak Ibu sekalian, tidak ada wali santri satupun yang memang komunikasi dengan kiai. Wali santri nggak bisa komunikasi dengan kiai. Kenapa? Dari awal wali santri sudah menekankan kepada kiai, usallimukum alaik fi tarbiyati auladina. Untuk pendidikan anak-anakku saya serahkan semuanya, total sepenuhnya. Saya nggak pengen ikut-ikutan. Ini nanti disclaimer, saya harap Bapak Ibu jangan suruh bagus. Saya bercerita seperti ini, andaikan saya diundang pengajian ke pondok pesantren lain, apa yang kami sampaikan di sini dengan apa yang kami sampaikan di tempat manapun pasti sama aja. Terutama kaitannya dengan akhlakul karim. Dulu Bu Pak, andaikan ya, kiai ngasih tahu ke orang tua, Pak, Bu, anaknya suka bohong. Ini misal, ini pasti anak dimarahin sama orang tua. Bahkan bukan di pesantren, di sekolah-sekolah SD, kami pernah dijewer sama guru SD, pulang-pulang ngadu ke orang tua. Kirain saya dibela. Sudahlah diomai, dijewer, di kelas, kita ngadu ke orang tua, kirain kita dibela, malah tambah babak belur di rumah kita. Karena emang partner antara guru dan wali murid di zaman dulu erat, Pak. Meskipun awalnya saya titipkan putra-putri saya dan tidak pernah komunikasi berkelas, tetapi kepasrahannya total. Nah, karena itu di hari ini, karena memang kadang-kadang ada yang pasrah, ada yang khawatir, ada yang sedih, ada yang nanya, ada yang belum ridho sampai 100%. Untuk sekarang pendaftaran di Pondok Pesantren Matalib Suluk ya harus dengan prosedur yang, karena kami juga tidak mau menerima santri sembarangan. Kami tidak mau menerima santri dari orang-orang yang ketika diwawancara harus wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmatullahi alaikum. Saya ingat, ini kebetulan saya punya anak pertama, dan insya Allah nanti akan mondok di SD pasti, Jawa Timur, Pak. Kalau bicara sombong-sombongan, saya Ustadz, meskipun dipanggilnya saja, saya Ustadz. Dipanggilnya Ustadz, ngedalil bisa, ngimamin bisa, ceramah apalagi. Tetapi tak kala saya berhadapan dengan guru daripada anak-anak saya, maka saya lepas kopiah saya dan saya tidak akan ngembel-ngembel diri saya seorang yang berpendidikan. Karena itu adalah yamna'u liwusulil akhlaqil karim.
mencegah diri kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini bukan untuk kami Bapak Ibu sekalian, tapi untuk para pengurus-pengurus pondok pesantren Mathalibus Suluk dan semua pengurus pondok pesantren Indonesia. Ini umum, pengurus itu adalah santri Pak. Ini bukan anak-anak kami, pengurus bukan anak-anak kami. Ini orang-orang yang lama bersama kami, anaknya orang dititipkan dengan kami, mondok sama kami, ngaji sama kami, di rumah kami. Dan saya tidak punya kepentingan membela mereka satu persatu. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi dari lisan mereka, dari pengajaran mereka, anak-anak kita justru lebih banyak dididik oleh mereka ketimbang dididik oleh saya. Kalau ngomong pemilik pondok saya Ghusl Karim Jazuli, tapi al-mu'addib bisa jadi para pengurus. Karena anak kita saat polos, nggak ngerti apa-apa, saat lugu, saat nggak paham apapun, yang pertama kali mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran pengurus Pak. Ibaratnya hari kiai kena ongko-ongko ya, priben gimana itu, pinter apa enggak? Yang berjuang mati-matian kadang pengurus, yang gobrak ketika anak-anak tidur pengurus, yang ngaji kerset pengurus, yang ngaji Quran pengurus. Kadang-kadang nih Pak, pengurus salah saya marahin, pengurus tidak sreg, kadang-kadang gak disukai sama anak-anak santri, ya korban. Pengurus ini korban anaknya orang, dan kelak Bapak Ibu sekalian, putra-putranya ketika lama di pesantren itu pasti akan menjadi. Dan wajib menjadi dewasa, ngurusin orang, caranya jadi pengurus wajib. Sudahlah begitu, kadang-kadang ada wali santri yang syukur adab sama pengurus. Karena itu saya himbau pada wali santri, bukan untuk saya, tapi kami mohon, ketika nelpon pengurus, ngobrol sama pengurus, chat-chatan sama pengurus, yang mana pengurus ketika chat wali santri gak ada yang songong menurut saya. Tidak ada yang suul adab. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Ininya lagi. Cuman kami harap antara pengurus dengan wali santri saling menghargai Pak. Jangan hanya bertepuk sebelah tangan. Bukan untuk saya sekali lagi. Di sini banyak saudara kami, di sini banyak sahabat kami, di sini banyak partner kami, dan kami gak sungkan ngomong itu. Karena perilaku orang tua terhadap pengurus dan terhadap guru anak-anak itu sangat mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Fix itu. Cobalah Bapak menjadi kami, lama di pesantren, menangani banyak santri, persis Pak, perilaku putra-putri kita itu sama dengan kita. Ayahnya baik, ayahnya sopan, ayahnya derma, ayahnya hebat, ayahnya menjadikan pengurus partner, mesti anaknya bagus. Tapi jika ayah ibunya suka protes, menitipkan setengah-setengah, komunikasi tidak, lalu komplain sana, komplain sini dan sebagainya, umumnya meskipun pinter kayak apapun, anaknya gagal. Gagal menjadi orang soleh. Karena itu bukan untuk kepada kami. Dan disclaimer, apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang agar ibu-ibu hormat sama kami, tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang belum kenal sama kami. Yang kenal sama kami cuma gelis-gelintir Pak. Tapi kami mohon, jadikanlah pengurus-pengurus ini partner. Itu namanya Mas Buka, ini namanya ini. Yang putra, yang putri ada Mbak Meli, ada Mbak Rani, ada Mbak Hilda, ada Mbak Tasya. Komunikasikan dengan mereka, komunikasi yang baik. Sebab mereka itu, ya saya marahin Pak setiap hari. Ini orang-orang saya marahin setiap hari. Salah dikit saya tegur, salah dikit saya tegur, salah dikit saya tegur. Belajar mereka ini nggak abal-abal. Kadang-kadang saya belum punya akte lahir. Saya belum punya akte lahir. Baru 2025 saya bikin akte lahir. Yang ngurusin santri. Santri itu sekarang kenal sama Kemenang, kenal sama Dikdul Capil,
kenal sama dinas sosial, kenal sama kepolisian, polsek, polres, kenal sama rumah sakit, kenal sama kantor BPJS, bisa jadi kelak kenal sama pengadilan. Seumuran mereka di saat-saat SMA, di saat mereka masih labil, tapi mereka sudah observasi berjuang di lapangan. Kadang-kadang saya tegur, kadang-kadang saya marahin, kadang-kadang ngurusin santrinya angel. Maka bapak ibu sekalian yang jadi pelipur, Pak, tenang aja mas, santai aja. Jangan dikit-dikit nyalain, kasihan ngurus. Ini bukan pembelaan kepada kami, ini anak-anaknya orang, Pak. Kalau kami tega marahin, silakan marahin. Kami berkata demikian khusus untuk bapak ibu yang kelak nanti akan memondokkan anaknya di Matolib. Insya Allah untuk wali santri Matolib yang lama semuanya soleh-solehah. Tetapi untuk santri yang baru nih, kalau mau hormat sama pengurus pondok, nggak mau hormat nggak bisa pondok di sini. Bikin capek pengurus. Hormatnya sama saya saja, tapi nggak hormat sama pengurus, kami nggak terima. Ini anak-anak saya. Ini pengurus anak-anak kami. Mereka sudah lama berjuang sama kami, penuh dengan kesabaran. Mereka rindu, mereka kangen, nggak sabar, pengen pulang. Mereka loyalitasnya tinggi kepada putra putri Bapak. Ngajarin, telaten, sabar. Maka fix, kami pun merasakan bahwa ketika ada wali santri hormat sama saya, munduk-munduk sama saya, salaman sama saya, tapi kok nyepelehin dan ihtikor. Justru saya kasih tahu, Pak, Bu, kalau mau tahu pemilik pondok saya, tapi bisa jadi guru-gurunya adalah mereka. Kita bukan sedang menghormati pemilik pondok, tapi kita sedang menghormati guru daripada anak-anak kita. Siapa? Setahun, 2 tahun, anak-anak kita bersama mereka. Baru setelah 2 tahun ke depan, anak-anak belajar ibriti, belajar fikih, baru sama kami. Tapi setahun pertama, setahun kedua, anak-anak biasa dibimbing sama mereka, diajarin, ditemenin dan lain sebagainya. Pak Bu, kami mondok, kami masih ingat ibu kami bawa sambal goreng, datang ke kamar, teman-teman kamarnya dibagi sambal goreng. Saya bukan berarti nyuruh bapak ibu potong makanan, enggak pun tidak apa-apa. Tapi orang-orang zaman dulu ketika nitipin anaknya begitu, sowan dulu ke kiai, dibawa santrinya ke pengurus ke kamar, bapak ibunya ikut ke kamar. Kadang-kadang bayi permen, Pak, ambil anaknya aja ditakal. Padahal dulu tuh nggak pada nakal, Pak. Mas ini ya, kadang ada uang 10.000, 20.000 ke teman-teman santrinya semua. Dan ini harus diterapkan oleh bapak ibu sekalian, baik di dalam pesantren kelak maupun di dalam rumah. Karena itu, ini himbauan. Kalau di rumah kita ada pesantren, meskipun bukan pesantren anak kita, Pak, tapi isinya santri, isinya guru, isinya ngaji, kami harap tolong bapak ibu jangan sampai punya terbesit rasa risih terhadap pesantren tersebut. Orang yang anaknya ingin menjadi soleh, maka pasti dia menjadi tempat-tempat yang soleh itu dia cintai. Bapak ibu sekalian rahmatullahi alaikum, Matolib ini teoritis, tetapi yang lebih kami utamakan akhlakul karimah. Hatamat ibriti oke, kami suka, kami dukung. Nahwu sorof itu jalan untuk menuju baca kitab. Hataman Quran, alhamdulillah. Tahfidz Quran, alhamdulillah. Mereka belajar kerset, alhamdulillah. Tetapi satu studi yang bisa mengalahkan seluruh studi semua adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Akhlak anak kita bagaimana, akhlak santri kami bagaimana. Itu yang harus dibicarakan oleh guru dan orang. Maka andaikan bapak ibu sekalian menitipkan putra putrinya, tanya perkembangannya soal pengurus. Jangan cuek, jangan diem, jangan nggak pengen tahu. Kecuali apabila dari awal saya pasrahkan 100%, mau nikah apa kata pengasuh pengurus, mau kerja di mana apa kata pengasuh pengurus, monggo nggak nanya sama sekali. Cuman kitanya setengah, maka kita pun harus observasi, Pak.
Ibarat kita itu pengen nyuci motor atau servis motor. Kalau mau ditinggal silahkan. Tapi kalau kita kurang percaya, tungguin Pak. Tanya. Oh itunya rusak ya Mas? Oh ininya rusak ya? Itunya bagaimana Mas? Ininya bagaimana Mas? Lah jangan sampai memasrahkan total tidak, tapi beli nakal sama sekali gak bagus Pak. Pilihannya dua nih wali santri untuk pemondokan, bukan di Matolib saja. Di seluruh pondok, andaikan Anda pasrah kepada yang punya pondok, kepada guru, boleh Anda nggak nanya sama sekali. Wis karepe guru saya, kapan mau lulusnya, kapan mau udahannya, saya tidak akan ngambil anak saya sebelum ada instruksi dari guru. Nggak apa-apa nggak nanya. Tapi jika tidak demikian, maka berkomunikasilah dengan baik kepada para guru. Setidaknya bulanan Pak. Kan sekarang ada nilai tuh. Ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Anak kita misalnya B-min, gak lupa nanya. Assalamualaikum Ustadz. Anak saya minnya B-nya min, maafkan ya. Barangkali banyak salah. Ini ada Pak. Nanti dengan sendirinya pengurus pasti akan memberikan penjelasan. Jangan sampai putra-putrinya nilainya B, B-min atau C, ditanyanya nggak enak seperti menohok dan mojokin. Assalamualaikum, kok anak saya C terus? Orang-orang dulu nggak begitu Bu, akhlaknya. Kalau akhlak putra-putri kita nilainya B-min atau C, itu berarti ada sesuatu yang harus kita tanyakan Pak. Cuman persoalannya kita males nanya. Cuman chat saja males nanya. Kami gak harus bapak ibu wajib kontribusi ke pondok, datang setiap hari ketemu sama saya. Rapot ditahan, ijazah ditahan, gak ada di Matolib begitu. Kami hanya ingin yuk saling menghargai antara wali santri dengan pengurus. Bangun Pak, kerjasama. Pengurus atau pengasuh atau guru dengan orang tua itu mitra. Ya mitra nih Pak. Adabul walid ma'a muallimi waladi yata'allaqu bi akhlaqi. Adabnya orang tua terhadap pengurus, guru-guru anak-anak itu pengaruhnya besar terhadap perilaku. Gini, jangan dikira kita pengen nuntut ikhlas si guru. Sing ridho, sing ikhlas ari ngajar anak kita, jangan begitu Pak. Kita menuntut ikhlas tapi kita menyakitinya, nggak baik. Tidak ada satu orang pun yang berhati suci kemudian dia menjadi nabi lalu terus-terusan disakiti kemudian dia masih ridho untuk meluaskan ajaran Islam. Ya, saya cuman bicara kayaknya wali santri Matolib sih 99% bagus-bagus. Saya tuh ngomong begini Bapak Ibu sekalian, ini tujuannya buat jenjang ke depan. Barangkali Bapak Ibu putra putrinya mau mondok, entah itu di Sidogiri, entah itu di Lirboyo, entah itu Jawa Timur, entah itu pondok lain. Ya kami sering cerita Pak ke orang-orang lain. Kan kita kumpulan kiai-kiai ini. Wah, wali santri saya begini. Ada guru ngaji. Ya, gurunya ada di sini kebetulan. Komplain terus maksudnya wali santri begini ya. Yang ini begini ya. Ulang tahunnya nggak dirayain begini ya, begini. Kami jawab kalau wali santri Matolib jos. Satu kali pun jarang ada yang komplain Pak. Nggak pernah ngomong, nggak pernah wali santri Matolib. Emang orang tuanya soleh-soleh kalau Matolib. Hanya saja ini disclaimer ya, maksudnya jangan jumawa dulu kita ngomongkan nanti. Maksudnya persiapan Pak, kita punya anak-anak bayi yang bisa jadi nanti putra-putri kita nggak mondoknya di Matolib. Atau di sini ada calon anak santri baru, pondoknya banyak di Matolib. Kalau demikian, kami kasih tahu Pak, bahwa jangan pernah berpikir terus-terusan pendidikan anak tanpa kita mengetahui akhlaknya bagaimana. Karena ini termasuk akhlak, su'ul akhlak, su'ul adab. Su'ul adab. Lebih mengutamakan pendidikan umum ketimbang pendidikan ngaji. Ini bagian daripada su'ul adab terhadap agama.
Sekolah, sekolah. Belajar umum harus. Belajar komputer perlu. Belajar bahasa Inggris harus. Perkembangan zaman. Jadi beli baca Quran, ilmu umum ngerti. Ilmu-ilmu yang lain paham. Tetapi ilmu akhlak ini ilmu yang kalau sampai kita kehilangan akhlak ini dari putra-putri kita, dipastikan kita bakal jadi muflis. Muflis itu kehilangan banyak uang. Kiai-kiai sekarang nih Pak, yang punya pondok, ada beberapa yang saya kenal. Ketika mondok pada boros-boros jalur duit nih orang tua. Jadi kalau mau bahasa Jawa ya, dulu pakainya wartel, kalau murah jam 9 malam. Bu, jalur duit seminggu, jalur duit seminggu, jalur duit seminggu, jalur duit. Nih ketika ditanya orang tuanya, Bu, iku anaknya boros nih, jare santri, katanya mondok, si jajan terus kerjaan. Ini jawaban orang tua yang cerdas, bukan orang tua yang memojokkan anaknya saja. Anak saya tuh lagi mondok, bukan sudah jadi kiai. Lagi mondok itu lagi di servis, lagi mondok itu lagi diupdate, diperbaharui. Apakah ketika saya itu ngebengkel motor, kemudian motor langsung jadi otomatis? Enggak, diproses dulu. Ini bapak-bapak pernah belajar motor, setiap belajar motor pasti jatuh, pasti nyerempet Pak. Nggak pernah ada ceritanya orang belajar motor lancar dari awal sampai akhir, lancar tuh nggak ada. Mobil kita nyerempet spion, motor kita nyerempet tukang becak tuh, jatuh. Dan tidak ada ceritanya orang langsung jadi hebat, jadi kiai. Kalau sudah hebat jadi kiai, akhlaknya baik, nggak usah mondok. Kenapa mondok? Tajdidul akhlak. Yang penting nih akhlak. Anak kita sudah punya akhlak apa belum? Tidak hanya memikirkan uangnya banyak, ditaruhkan. Mondok sudahlah pendaftaran, bayar bulanan, bayar bulanan, bayar bulanan, bayar jajan, jajannya mahal. Saya berkata, saya pribadi, nah, sekarang kan sudah diatur kan, uang jajan itu harus berapa? Harus berapa? 300 dulu, nggak boleh lebih. Ini kami ngomong begini jangan tersinggung Pak. Orang ngedidik, kami ngedidik, terima nggak terima nggak saja. 300.000 nggak boleh lebih. Kalau mau uang pegangan harus 100.000, nggak boleh lebih. Kalau kurang, monggo. Jajan anak saya 2.500 sehari, bagus. Tapi jangan sampai jajannya lebih daripada 10.000. Uang pegangan 1 bulan jangan sampai lebih dari 100. Jadi maksimal. Transfer ke orang tua itu sebulan 400 Pak. Ini pendidikan Pak. Tapi apabila suatu ketika anak kita boros, jajannya agak banyak, tolong dimaklumi sebentar. Jangan klaim anak kita salah, anak kita nggak berguna, anak kita musrif, anak kita terlalu banyak jajan. Wong kiai-kiai yang kami kenal pada umumnya mereka itu jajannya boros-boros di waktu itu. Karena nggak langsung bisa begitu saja menjadi orang yang akhlaknya baik. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi alaihi. Ada pepatah Arab mengatakan su'ul akhlak yufsidul mala. Akhlak yang buruk itu bisa menghancurkan harta. Ya, ulang ya. Su'ul akhlaqi yufsidul mala wa yudhibul barakah. Su'ul akhlak atau su'ul adab, punya anak akhlaknya nggak baik, itu bisa bikin bangkrut uang. Sekali lagi ya, su'ul akhlak atau su'ul adab yang ada pada diri kita, atau istri kita, atau suami kita, atau keluarga kita, itu bisa ngancurin keuangan kita. Boros itu su'ul akhlak Pak. Boros itu su'ul akhlak.
Salah satu contoh, andaikan misalnya kita punya suami, akhlaknya tidak baik, insya Allah suami madrasah Tolik soleh-soleh semua insya Allah. Istrinya juga sama seperti itu. Ini kita contohin bukan contoh sini kan. Punya suami mabok-mabokan, kira-kira mabok-mabokan itu boros apa hemat? Boros apa hemat? Main perempuan, boros apa hemat? Mabok-mabokan, boros apa hemat? Boros. Termasuk ketika kita punya akhlak, anak kok nggak punya akhlak, ini bisa ngancurin ekonomi kita, Pak. Ada salah satu teman kami yang memang sudah nyandu judi online. Judi online. Ya dulu pernah pesantren, cuma mau pesantren ditutup ya. Judi online. Itu sampai sertifikat mobil, motor, rumah semuanya digade, Pak. Bahkan kalau misalnya anak kita nggak punya akhlak, hati-hati, anak kita nanti bisa nuntut kita ke pengadilan dan itu akan membuat kita mengeluarkan uang banyak. Bahkan kalau suami istri tidak mempunyai akhlak, maka suami istri ini kelak nanti akan sama-sama mengeluarkan uang untuk bayar pengacara. Jadi akhlak yang buruk itu justru akan membuat ekonomi makin runtuh. Jadi biarkan Bapak Ibu sekalian yang sekarang punya uang, berikan uangnya untuk anak, mudah-mudahan dengan uang tersebut Allah berkah pada kita semua. Allahumma amin. Itu aja pesannya Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur putra-putri kita hataman, dan saya minta maaf terlalu lama karena ya kadang-kadang ada orang tua yang harus nonton santri lain, bukan anaknya sendiri tapi dicontoh. Tidak apa-apa Pak, sabar duduk, sabar nungguin. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man khatam al-Quran, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi inda khatmihi, ketika ada khataman itu malaikat akan bersolawat di samping kanan kiri kita, sab'una malakan, jumlahnya itu 70.000 malaikat. Jadi bukan hanya di Patolik, suatu ketika majelis taklim yang samping rumah panjenengan itu ada khataman Quran, nggak apa-apa Pak, ikut doanya saja, karena berkahannya itu banyak sekali. Ya. Maka dari itu kami sampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu tersandra di sini, ya, menghabiskan waktu dari jam 8 sekarang sampai 12 sampai zuhur. Bagi kami itu merepotkan Bapak Ibu sekalian. Saya pengurus minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada wali santri yang putra putrinya nggak hataman. Ini luar biasa. Kalau anaknya hataman, ayahnya nonton, wajar. Yang hebat ini, yang hebat pengurus-pengurus atau anak-anaknya yang tidak hataman, yang sudah kelas kuliah atau apa, mereka tetap datang meskipun putra putri nggak hataman. Ini berarti yang dia cari, yang dia gali bukan hanya menikmati melihat anaknya, tapi yang sangat dia inginkan adalah keberkahan dari pesantren, keberkahan ngaji, dan keberkahan mendapatkan berkah dari hataman ini. Itu saja Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali ada yang mau mendaftarkan putra putrinya, itu yang kami sampaikan. Ya, kenapa demikian? Karena memang sekarang ini Pak, kita keamanan aja Pak. Keamanan aja. Saya bukan seperti kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman dulu yang nakal bisa jadi hebat-hebat. Tapi kalau sekarang kok tiba-tiba banyak yang nakal di pesantren Matolik, ya sepertinya kasihan anak-anak lama. Jadi anak-anak lama sudah bagus-bagus. Bagi kami pesantren Matolik An-Najah yang putri kagum itu mulai 2024, 2025 ya, santrinya hebat-hebat dan wali santrinya hebat-hebat. Ya, dari itu tuh Pak. Maka ketika ada orang masuk pun bukan berarti saya pilih yang pinter Pak, saya itu bukan. Saya pilih orang yang pengalaman hidupnya itu nggak hebat, maksudnya polos. Kalau wis demenan, wis pacaran, wis tiktokan, wis main judi, wis main apa, masuk ke pondok kami, dia khawatirkan mempengaruhi orang-orang lain. Yang pentingnya seleksi di sini. Kenapa kami ngomong demikian? Karena beberapa hari yang lalu ada bilang, kamu Ustaz, gak usah seleksi-seleksian kan? Yang penting anak santri, yang penting mondok, yang penting kok Pak bener dewek, kok nggak bisa begitu?
Kalau di zaman dulu ketika kami mondok pasrah total sama kiai, tapi di hari ini wajib yang namanya itu terseleksi, Pak. Supaya kita bisa mengerti psikologi ini bener tak beri uang. Kalau misalnya bagus mempengaruhi teman-temannya, tapi kalau misalnya buruk, Pak, dia pun akan mencemari lingkungan. Karena lingkungan itu pengaruh utama untuk kita semua. Jadi kalau misalnya ada yang rada tersinggung dengan apa yang kami sampaikan kemarin, insya Allah nggak ada. Cuma ya sekarang harus begitu prosedurnya. Kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Ya yang penting dijaga kerjasama sama pengurus, Bapak sekalian. Yang lama-lama yang montok setahun, 2 tahun, 3 tahun udah bagus. Tinggal barangkali yang baru-baru harus diketahui budaya-budaya di pesantren. Termasuk kami harap hormat kepada para pengurus. Dan pengurus juga satu-satu. Saya nasihatin tentang setiap hari kok nasihatin. Untuk pengurus apa saya nasihatin, saya marahin, jaga yang sakit, jaga yang ini, jaga yang itu, dan sebagainya. Intinya kendali tetap ada pada kami. Yang penting Bapak Ibu sekalian tetap menjaga rasa hormat dan menjaga rasa takdim kepada para pengurus. Yang mudah-mudahan dengan itu putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang nanti misalnya kalau ada apa-apa, Bu, Bapak Ibu sekalian bisa telepon Mas pengurus. Dibilangin sama saya susah, barangkali dibilangin sama pengurus bisa nurut. Jadi jadikan kita alat, Pak, karena orang itu biasanya lebih suka diomongin sama orang lain ketimbang sama keluarganya sendiri. Kayak istri ya, wadon, kalau misalnya diomongin sama suami nyolot, Pak, melotot. Tapi kalau sama orang lain bisa nurut, Pak. Nah itu psikologi itu begitu. Begitu juga anak saya putra punya anak, kalau diomongin saya mungkin rada begitu ngeyel, tapi kalau diomongin Mas Iip sama Mang Hibat bisa nurut, Pak. Makanya kiai-kiai dimanapun juga anaknya dipondokin. Didik anak sendiri itu nggak segampang didik anak orang lain. Nah, kami punya pesantren bisa didik anaknya orang, belum tentu saya sendiri bisa. Makanya saya pun pondokin anak saya. Silakan mana kiai-kiai pesantrennya anaknya nggak mondok, pasti anaknya mondok. Mau pesantren Munasim, mau pesantren Al-Muqaddas, mau pesantren Al-Bahjah, mau pesantren apa, semuanya anak-anaknya pasti mondok. Meskipun ayahnya itu al-mu'addib, seorang pendidik. Maka tidak hebat ketika anak sang pendidik ngedidik anaknya sendiri. Contohnya, misalnya orang tua bilang sama anaknya, kamu harus berbakti sama ayah, kamu harus berbakti sama ayah. Itu nggak apa-apa. Tapi yang paling hebat adalah anaknya dinasihati orang lain. Tidak keren kalau ayah ngomong ke anaknya, hormat sama ayah. Nih, sama ayah cium bolak-balik, nggak keren, Pak. Yang hebat itu diomongin orang lain. Tuh ayah kamu orangnya berjasa, bagus begini. Lebih nurut ketimbang diomongin anaknya sendiri. Begitu juga suami. Ketika istrinya dititipin kepada seorang ustadzah ngaji, itu aman. Karena seorang suami istri kadang-kadang mental kalau misalnya suami bilang, saya istri suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya berada di atas para perempuan. Saya punya perintah dan kamu seorang perempuan istri wajib nurut sama saya. Elegan enggak? Enggak. Seperti ngemis penghormatan. Yang hebat adalah istri dititipin kepada seorang ustadzah, biar ustadzah itu yang nasihat. Mbak, kenapa suami saya, aduh, kalau misalnya datang dari kamar mandi naruh anduk ustadzah sembarangan bae ustadzah. Misalnya nyokap pakaian jebrol, kabeh hilang kabeh, mengkel kita ada bilang laki gitu. Nah, dengan enaknya ustadzah itu bilang, Mbak, bagaimanapun juga dia adalah suami Mbak yang cari nafkah, yang cari uang. Coba Mbak bayangin kalau suami nggak ada, Mbak jadi janda, Mbak. Mbak jadi gini, oh iya ya ustadzah. Enak Pak diomongin orang lain. Tapi kalau makanya Bapak Ibu sekalian pernah ke warteg, coba ya, ajak suami dan anak kita, enak masakan mama apa enak masakan tukang warteg? Jawabannya enak masakan tukang warteg. Meskipun ibunya ahli masak, tapi emang orang lain itu lebih menggoda daripada keluarga kita sendiri. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadilah pengurus-pengurus partner. Sebab suatu ketika putra-putri kita yang lagi baik-baik, bisa jadi suatu ketika justru akan menjadi musuh kita. Man al-ibnul ladzi la yu'addab fasayu'addibuna abahu fis zaman. Anak-anak yang tidak dididik adabnya, maka dia yang akan mendidik orang tua.
Al-ibnul ladzi la yu'addab, anak yang tidak dikasih asupan adab atau akhlak, sayu'addibuna abahu fis zaman, maka dia akan mendidik orang tuanya. Perhatian ya, anak-anak yang tidak dididik sama kita, dia yang akan mendidik kita. Maksudnya yang bikin kita capek nanti. Yang bikin kita capek itu anak-anak kita, Pak. Apabila kita nggak mendidik anak-anak kita, maka diperlukan partner kerjasama, Pak. Guru SD itu partner, Pak. Jangan kita malahan ngelompok ngomongin guru SD, kasihan. Tangkrang, nongkrong di sekolah TK, ikutan jajan. Mending orang tuanya ikut sekolah, orang tuanya ikut sekolah, ikut grup partai, kelompok, ngomongin guru TK-nya, itu hal yang nggak baik. Suatu ketika anak-anak kita tuh bisa berubah, karena anak-anak kita punya hati. Yang sekarang lagi cinta-cintanya sama kita, suatu ketika bisa berubah, Pak. Nah, ketika sedang berubah, kita bisa telepon partner kita. Ustaz, bisa nggak datang ke rumah? Ada apa? Ini ada perubahan di anak saya. Tiba-tiba megang ini, megang itu, nakal sama ini, nakal sama siapa? Wajar, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan dipandang sama kiainya, sama ustadznya, cium tangan. Tapi kalau sama saya, loncat-loncat, malah nentutin saya, jangan begitu, Pak. Suatu ketika pasti kami akan mendidik putra-putri ini untuk bisa berbakti pada Allah. Itu pasti. Tapi jadikan kami tidak apa-apa Allahku. Itu saja Bapak sekalian yang dapat kami hormat, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terhormat, para santri, panitia, rahmatullahi alaikum, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan badan yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.